Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran IPS. Masih membahas mengenai bab 2 yaitu mobilitas sosial. Namun yang khusus akan Ibu sampaikan hari ini yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat mobilitas sosial. Kalau sebelumnya Ibu sudah menyampaikan apa itu mobilitas sosial, kali ini Ibu akan menjelaskan faktor pendorong dan faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Ibu review dulu sedikit. Mobilitas sosial itu yaitu pergerakan atau perpindahan status seseorang atau strata seseorang ya. Nah, faktor pendorongnya yang pertama ada faktor struktural. Jadi, orang miskin dapat mengalami mobilitas setinggi-tingginya karena adanya faktor struktural. Ya, contohnya nih, kalian bisa lihat ada gambar beberapa presiden yang pernah menjabat di negara tercinta Indonesia ya. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari faktor strukturalnya, ini tidak semuanya dari orang kaya gitu ya. Jadi ada yang dulunya itu anak petani gitu ya mungkin contohnya, atau misalkan ada yang ibu bapaknya memang dari sananya sudah kaya gitu ya, atau ekonominya di menengah ke bawah tapi akhirnya bisa menjadi seorang pejabat ya. Nah, ini faktor struktural. Kemudian yang berikutnya ada juga faktor individu. Setiap individu itu mempunyai perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, keberhasilan seseorang itu bisa ditentukan oleh sikap dan perilaku individu tersebut. Jadi, tidak hanya pengetahuan saja yang penting, namun sikap dan keterampilan juga sangat-sangat penting ya untuk mendorong seseorang mencapai strata yang tinggi atau status sosial yang tinggi. Contoh nih, kalau misalkan kalian lihat MasterChef ya di RCTI, itu kan yang dipilih adalah orang-orang yang punya keterampilan memasak dengan baik. Kalau menang dia pasti jadi juara satu dan pasti se-Indonesia itu tahu, oh dia loh juara MasterChef gitu ya. Atau misalkan Indonesia Idol, kan yang terpilih jadi juara pasti yang punya suara yang merdu, suara yang bagus, teknik-teknik nyanyinya juga sudah dikuasai. Nah, itu faktor individu. Kemudian faktor sosial ya, setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya, sudah jelas ya. Tidak ada satupun manusia yang dapat memilih status. Contohnya ibu terlahir dari seorang ibu yang pekerjaannya ibu rumah tangga ya, ibu nggak bisa milih, ya Allah aku nanti dilahirkan mau dong keluar dari rahim seorang ibu yang kerjaannya sebagai presiden ya, nggak bisa. Nah, kita pasti terlahir sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah ya. Jadi kita nggak bisa memilih hal tersebut. Kita nggak bisa memilih ingin terlahir di dunia ini sebagai orang kaya atau orang miskin. Pastinya ketika kita dilahirkan, kita itu sudah dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tua kita. Nah, kalau misalkan seseorang ketika dilahirkan dari seorang ibu yang ekonominya mungkin di bawah menengah ke bawah, otomatis tidak akan merasa puas dengan apa yang dia alami. Pasti dia akan mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Contoh ya, misalkan misalkan ada orang tuanya seorang petani, terlahirlah anak bernama Budi. Si Budi ini nggak merasa puas gitu ya, masa sih dia harus punya pekerjaan seperti kedua orang tuanya seorang petani. Nah, dia belajar sungguh-sungguh yang tinggi, akhirnya dia bisa mempunyai pekerjaan sebagai misalkan seorang wirausaha yang sukses gitu ya. Dia punya pabrik di mana-mana, itu bahkan rumahnya juga di mana-mana. Nah, itu faktor sosial tuh. Kemudian berikutnya ada
Faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu atau kelompok melakukan mobilitas sosial. Biasanya nih yang lebih mudah melakukan mobilitas sosial itu adalah orang-orang yang ekonominya baik, ya, cenderung baik. Kenapa? Contoh, misalkan ibu terlahir dari seorang yang kaya raya, ya, sudah jelas pasti pendidikannya akan terjamin sampai tinggi, ya. Jangankan sampai S1, S3 aja kecil lah ya bagi orang tua ibu. Otomatis kan mobilitas sosial ibu pasti akan tinggi, semakin tinggi. Beda lagi dengan anak-anak yang ekonominya buruk gitu ya, tidak terjamin pendidikannya akan sampai mana gitu. Jangankan S1, mungkin SMP atau SMA saja mungkin orang tuanya tidak akan sanggup gitu. Makanya nanti pekerjaannya juga akan sesuai dengan ijazah yang dia dapat itu sampai mana gitu ya. Bahkan kalau sekarang yang ibu tahu, seseorang yang punya ijazah SMA itu pastilah pekerjaannya kalau nggak pelayan di pabrik-pabrik gitu ya, yang kerjaannya betul-betul melelahkan dan berat. Kemudian faktor politik, kondisi negara aman dan damai sehingga para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Nah, mobilitas sosial berhubungan dengan faktor politik. Kalau misalkan negara Indonesia lagi perang nih, pasti kan masyarakatnya nanti akan mengalami kerugian, ya, akan mengalami kesengsaraan. Otomatis mobilitas sosial juga akan berubah. Bom di mana-mana gitu ya. Mungkin saja rumah pejabat-pejabat kena bom, berarti mereka akan ekonominya akan sangat turun. Itu bisa saja terjadi gitu ya. Nah, beda lagi dengan negara yang aman dan damai. Nanti mungkin mobilitas sosialnya juga akan baik gitu karena tidak ada peperangan dengan negara yang lainnya sehingga memunculkan kerugian. Kemudian berikutnya faktor pendidikan, ya, tadi sudah Ibu jelaskan sedikit mengenai pendidikan. Jika pendidikannya itu berkualitas, ya, artinya mudah didapatkan oleh seseorang, tentu mudah juga bagi orang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas. Kalau di zaman sekarang ya anak-anak, pendidikan itu sangat penting. Bahkan pekerjaan kita suatu saat nanti itu ditentukan oleh pendidikan kita sampai mana. Kalian bayangkan, Bu, aku cita-cita mau jadi pilot, pilot yang handal. Tapi aku mau sekolahnya sampai SMP aja. Kan nggak bisa, ya. Sampai di negara manapun pasti nggak akan bisa. Kalau mau jadi pilot ya tentu harus tinggi sekali pendidikannya gitu ya. Pasti harus sekolah tinggi di jurusan khusus untuk pilot. Bu, misalkan nanti aku mau jadi jadi dosen gitu ya. Mau jadi dosen mahasiswa gitu, keren. Tapi kamunya masih belum bisa baca tulis. Mau gimana ngajarinnya gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan faktor pendidikan. Nah, ada juga faktor penghambat ya yang menghambat mobilitas sosial. Yang pertama, kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan yaitu pendidikan yang rendah. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit di awal bahwa ketika kita punya pendidikan yang rendah, otomatis kita akan sulit mencapai mobilitas sosial. Beda lagi kalau pendidikan kitanya tinggi serta semangat dan usaha kerja keras kita juga tinggi, insya Allah kita bisa mencapai status sosial yang tinggi juga gitu ya. Seperti Ibu, misalkan Ibu dulu cita-citanya ingin jadi guru. Alhamdulillah sekarang bisa tercapai karena apa? Ibu berusaha keras, mengikuti setiap pelajaran bahkan sampai S1, dan itu nggak mudah gitu ya. Ketika dijalaninya banyak sekali rintangan, banyak sekali masalahnya. Tapi karena sabar, kemudian didoakan oleh orang tua, akhirnya sekarang Ibu bisa mencapai cita-cita yang Ibu inginkan. Beda lagi mungkin kalau misalkan Ibu tidak punya uang gitu ya, kedua orang tua tidak mampu menyekolahkan sampai tinggi, mungkin Ibu tidak akan bisa menjadi seperti saat ini.
Kemudian faktor penghambat yang kedua, diskriminasi. Ini pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ya, bangsa, ras, agama ataupun golongan. Diskriminasi artinya membeda-bedakan, ya. Contoh kecil lah, ya, misalkan di kelas, misalkan si Budi, ya, kalau si Budi mah putih, misalkannya putih ganteng gitu. Kalau misalkan Fajar dia hitam gitu ya, tapi ibu itu membedakan gitu. Ibu selalu ngobrolnya itu dengan Budi, karena Budi itu pinter, ganteng gitu ya, kemudian putih. Ibu selalu membangga-banggakan dia gitu. Nah, itu sebetulnya tidak boleh. Itu yang akan menghambat mobilitas sosial. Mungkin saja nanti faktor sebabnya itu akan mengarah pada Fajar, karena Fajar nantinya akan merasa minder gitu karena ibu melakukan pembedaan atau diskriminasi. Akhirnya Fajar itu minder gitu ya, sampai akhirnya dia tidak melanjutkan sekolah tinggi dan akhirnya ya pekerjaannya rendah gitu ya. Nah, itu contoh dari diskriminasi, ya. Oke, itulah anak-anakku yang ibu sampaikan hari ini mengenai faktor pendorong dan faktor penghambat. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian dan menambah wawasan kalian. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ibu cukupkan sampai sini pembelajarannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.